Jadi emang kegiatannya apa aja Pak Ustaz? Itu. Ada di luar dari mulut kita. Ini cara memahami hakikat. Sampai dia nggak pulang-pulang, tapi Rasulullah ngajarinya ayat yang memuatkan jiwanya. Tidak ada kaitan. Bayar bro, ada urusan, ya. Karena apa? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Adu'a'u wal ibadah. Artinya doa. Karena tidak mungkin dalam waktu saat itu dia bertransaksi di masjid. Akramu alallahi ta'ala. Akramu alallahi Akramu Akramu alallahi alallahi ta'ala. 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 Laisa syai'un. Laisa syai'un. Doa Laisa syai'un. Niati kan kepada Mu'adz bin Jabal yang sudah mentok. Kau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau katakan. Dan engkau hinakan. Artinya jual pakaian kan. perasaan lain. Juga berbeda nih asli dari anak Pak. Ad-du'a'u Ad-du'a'u wal ibadah. wal ibadah. Ada ini gua ada. Jadi awalnya 9 tahun yang lalu saya mendirikan kebetulan di media sosial untuk menyiarkan konsep tasawuf di tengah media sosial dengan menebarkan postingan-postingan hikmah tasawuf dari kitab-kitab para ulama terdahulu seperti misalnya kitab Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah. Lalu lambat laun reaksinya cukup bagus. Orang yang belajar ilmu tasawuf secara underground di dunia maya dan menjadi ruang konsultasi dan pengajian sifatnya online. Bahkan kita juga bikin adakan sebuah pengajian tasawuf dari kafe ke kafe. Setelah itu dari tahun 2017 awal saya dan kawan-kawan berusaha untuk mencari sebuah formula baru dalam berdakwah. Saya menemukan satu hal yang memang jarang digunakan. Dan ini dengan merangkul anak pang dan jalanan. Saya berusaha mendekati mereka satu persatu dari kolong jembatan, jalan trotoar, pasar. Awalnya di perempatan Gaplek, lalu Bintaro, Karangtengah, Pasar Minggu, Tebet, Gondang Dia dan Tanah Abang. Akhirnya dihimpun. Lalu di tahun 2018 dan 2019 mengalami traffic yang luar biasa, banyak sekali kawan pang dan jalanan yang bergabung sehingga kita himpun di kolong jembatan Tebet. Dari situ mulai memudahkan sebagai street base untuk menarik anak-anak pang dan jalanan untuk masuk ke kolong untuk belajar. Tapi karena waktunya hanya Jumat dan Sabtu dan setiap hari 3 jam, seminggu hanya 6 jam, tetap bagi anak-anak yang ingin berbenah, ingin belajar agama secara rutin, mereka tetap masih haus. Sehingga di malam hari saya membawa mereka masuk ke kantor saya, kita menginap, menggunakan fasilitas kantor saya, makan minum gratis semua,
seperti layaknya pesantren, sehingga mereka bisa praktek belajar ilmu keagamaan secara lebih mendalam dan melepaskan mereka dari narkoba. Mereka merasakan bagaimana sensasi secara lahir dan batin, bagaimana sholat dan zikir adalah terapi bagi mereka untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba. Konsep ini saya pakai dengan pendekatan ilmu tasawuf yang pernah dipraktekkan oleh Abah Anam di Suryalaya. Sehingga dari sini kemudian lahir pondok pesantren yang sekarang Anda lihat. Sekitar 15 sampai 26 anak yang sudah ikut bergabung dengan kita, sudah betul-betul meninggalkan jalanan dan melepaskan dari narkoba dan psikotropika, karena mereka yang mempraktekkan berbagai macam ilmu keagamaan yang dipelajari setiap hari. Selama 24 jam mereka mengikuti kegiatan pesantren itu, dari mulai bangun tidur subuh sampai mau tidur lagi dengan pola pesantren. Juga ada laundry kiloan, ada gerobak gorengan, ada juga yang kita lepaskan mereka di luar untuk bisnis es atau sop buah misalnya. Jadi tidak semua anak pang itu mau berusaha menjadi karyawan, tapi mereka pengen jadi bos. Maka kita bikin sebuah pelatihan yang mendidik mereka untuk berwirausaha sendiri. Tentunya dengan tidak menyamaratakan, karena setiap individu mempunyai keunikan dan hobinya berbeda-beda. Tidak semua anak yang suka pang itu berarti suka laundry, suka nyablon begitu. Maka kita menggunakan assessment atau mencari sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Artinya kan ini kan pondok Dan pelaku di depan saya mungkin anak-anak ada yang bisa menipu saya, dia masih mabuk atau masih pakai sinte, pakai gele atau tidak. Tapi kalau di depan anak-anak santri di sini, mereka tidak akan bisa berbohong. Mereka adalah mantan. Karenanya mereka yang ada di sini membantu saya melakukan rekrutmen. Nah, lalu karena tadi seperti yang saya bilang bahwa pendekatan di sini tidak bisa klasikal, semuanya harus personal, secara pribadi. Meyakinkan mereka bahwa kita menyogohkan atau menghadirkan, menawarkan sebuah konsep peta jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Maka dengan bukti mereka yang sudah berbenah, mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah berhijrah ini memudahkan, meyakinkan pada mereka yang ada di jalanan tentang pentingnya perubahan ke arah kebaikan. Sebagai contoh tadi Pongki. Pongki itu 1,5 tahun saya merayu dia supaya kuliah. Ini sebuah pembuktian bahwa kelak kita harus punya pengacara yang betul-betul membela anak pang dan jalanan. Alhamdulillah berhasil. Sekarang semester 2 ambil ilmu hukum. Nah, sejauh ini saya sering melibatkan Pongki untuk melakukan advokasi pada anak pang dan jalanan. Misalnya mereka yang terjerat oleh dinas sosial atau satpol pp, yang dihimpun, dibina di panti milik dinas sosial. Kita turun memberikan advokasi pada mereka, memberikan hak untuk mereka, memberikan semangat mereka untuk tetap ikut ada 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan dalam kegiatan dinsos. Jadi kita mensupport. Baik, kita. Ini bukan problem Indonesia, bukan hanya problem Jakarta, bukan hanya penyelesaiannya harus pemerintah, tidak. Ini problem urban seluruh dunia. Maka pertanyaannya, solusinya ada pada semua lapisan masyarakat. Saya melihat anak pang di jalanan casingnya berbeda, tandanya berbeda, selera musiknya berbeda, cara mereka bergaul berbeda. Bagi saya ini sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, sementara kebanyakan mereka muslim, tapi masjid tidak menjadi oase bagi mereka, tidak menjadi tempat pengaduan bagi para pendosa. Masih terlalu angkuh. Mereka lebih milih pom bensin untuk bebersih, untuk mandi, untuk cuci, untuk toilet. Karena masjid begitu mereka dekat hanya sekedar berteduh atau numpang ke toilet, masih diusir gara-gara tatonya. Ini kan fatal. Karena orang masih menganggap bahwa hidayah datang hanya dari atas kaki sajadah. Mereka lupa bahwa toilet masjid pun bagian dari kesucian. Yang boleh jadi orang masuk toilet dapat hidayah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pak.